Halo sahabat JFK yang ada di Pinrang, Enreka, Siden Rapang, Tanah Toraja Utara, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Palopo. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 rame-rame datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda. Jangan lupa nomor 2 Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Frederick Kalalembang, calon anggota DPR RI Dapil 3 Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat. Pastikan Anda mendapatkan 5 kertas suara, Presiden dan Wakil Presiden berwarna abu, DPR RI berwarna kuning, DPR Provinsi berwarna biru, Kabupaten Kota berwarna hijau, dan DPD RI berwarna merah. Yang paling penting yang berwarna kuning, DPR RI. Caranya, cari partai nomor 14, Partai Demokrat, coblos nomor 2, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Frederick Kalalembang, lalu masukkan kertas suara ke kotak suara. Pilihan yang tepat yaitu JFK untuk Dapil 3 lebih baik. Perkenalkan, nama saya Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Frederick Kalalembang. Saya juga orang Toraja dan saya selalu ditemani dengan istri saya, Apriana Christine Tangyong. Mungkin bisa berdiri. Kemudian anak saya tadi, Christian Eka Kalalembang, sebagai ketua penyelenggara acara pada sore hari ini. Dan anak saya 3, cucu saya sudah 3. Jadi anak Eka tadi ini anak pertama, kemudian putri, sekarang ada di Manado, suaminya kebetulan juga kepolisian di Polda Sulawesi Utara, dan kemudian anak saya yang ketiga, Kristanto Efraim Kalalembang, sekarang sudah tingkat akhir di Akademi Kepolisian. Kemudian anak dari Eka ada 2, satu pasang cewek cowok, kemudian putri, anaknya juga 1 cowok, dan yang terakhir Efraim masih di pendidikan Akademi Kepolisian. Saya 35 tahun dinas di kepolisian. Kemudian 2 tahun yang lalu saya purna tugas, dan selama dinas di kepolisian terus terang tidak sedikit tantangan yang saya hadapi. Tapi karena Tuhan luar biasa bagi kami sekeluarga, sehingga kami bisa melewati 35 tahun itu dengan baik. Percayalah bahwa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan kita mengucap syukur pada saat kita mendapatkan jabatan. Bukan kita mengucap syukur pada saat kita beli mobil, dapat rumah baru dan sebagainya. Segala apapun, mungkin bagi manusia itu tidak enak, tetapi Tuhan memberikan itu adalah yang terbaik. Saya terus terang selama 35 tahun saya berkeliling di hampir semua provinsi di Indonesia. Dan saya katakan bahwa puji Tuhan, Tuhan selalu ada berserta dengan kami sekeluarga. Saya selalu, dan istri saya selalu bersama-sama. Dimanapun kami, saya selalu 35 tahun terus terang kami terus bersama-sama. Karena saya tahu bahwa istri ini adalah tiang doa. Istri yang selalu mendoakan kita dalam keadaan susah pun. Dan saya kalau tidak ada istri dan anak-anak, saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Ya, banyak persoalan-persoalan.
Saya di Priuk di Jakarta terjadi kebakaran kapal, hampir saya meninggal. Ya, terus terang bahwa saya hari Minggu masih juga naik di kapal. Tuhan tegur saya. Tuhan menegur saya. Ya, hampir saya meninggal pada saat itu. Tuhan katakan, harinya istirahat, engkau harus beribadah. Ya, sudah sepanjang hari mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu engkau bekerja. Hari Minggu pun juga engkau bekerja. Ya, padahal sebenarnya pada saat itu juga saya tidak hadir juga tidak masalah. Saya pimpinan saat itu. Tapi itulah Tuhan menegur saya. Banyak persoalan-persoalan yang saya hadapi. Tapi puji Tuhan itu semua persoalan bisa kita lalui. Saya katakan bahwa selama 35 tahun tidak ada satupun tempat yang saya katakan itu jelek. Semua bagus, semua baik. Dan selalu kalau saya ditempatkan di tempat itu, saya katakan tempat ini cuma 1 tahun, tempat ini 2 tahun. Setiap kami dapat tempat, kami selalu berdoa, terima kasih Tuhan. Kami panggil pendeta, doakan kami di rumah. Ya. Dan kemudian setelah ini kami mau kemana? Selalu sama dengan doa kami. Dan selalu kami dapatkan itu. Ya, orang selalu mengkambing hitamkan Tuhan bahwa kita ini adalah minoritas. Wajarlah kalau kita tidak dapat, kita minoritas. Tapi saya katakan hari ini, ya, kita minoritas tapi kita berkualitas. Kita ini anak raja, ya. Kita ini anak raja. Saya tidak pernah mendapat ekor, saya selalu mendapatkan kepala. Saya begitu selesai tamat dari Akpol, 3 bulan saya Kapolsek, Kasat Lantas, Kabak Rekiden, semua tempat yang baik saya dapatkan. Kapolres, direktur, dan tempatnya adalah tempat strategis di Jakarta, di Surabaya, di Semarang, di Sumatera Utara. Saya tidak pernah mengatakan saya minoritas. Jadi kadang seperti itu. Kenapa kita dikatakan minoritas kadang-kadang? Engkau diberi yang baik saja engkau bersungut-sungut. Ya, apalagi jelek. Dikatakan 1 Tesalonika 5:18, bersukacitalah bersyukurlah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal bukan yang merasa kita saja enak. Menurut manusia mungkin enak, menurut manusia mungkin jelek, tapi bagi Tuhan itu yang terbaik. Mungkin banyak kita lihat persoalan pesawat, dia naik pesawat terlambat, padahal belum terlambat, pesawatnya sudah berangkat. Dia marah-marah, maki-maki di situ. Padahal waktunya belum, masih setengah jam. Dia kembali, dia lihat berita bahwa pesawat itu kecelakaan. Ini seperti kayak begini, saudara. Orang itu menangis terseduh, saudara. Kenapa? Itulah kuasa Tuhan. Itulah kuasa Tuhan. Jadi jangan kita selalu bersungut-sungut. Kadang begini bersungut-sungut, dikasih bersungut-sungut dan sebagainya. Ya. Dan manfaatkan waktu yang ada. Berdoa. Kita ini kurangnya apa? Komunikasi. Kita sudah diberikan, tidak diberikan pada saat kita mau sesuatu, komunikasi dengan pimpinan, dengan ini. Siapa? Bagaimana kabar Pak? Di ini Pak, saya belum dapat apa-apa Pak, saya belum ini, belum di ini tempatkan dan sebagainya. Begitu dapat, sudah tidak ada kabar. Tidak pernah lagi WA. Ya, Pak ada masalah saya Pak di Polres Pak, anak saya begini begitu tiap hari. Bapak bagaimana, sehat dan sebagainya. Besok dia bagaimana, kasihan anak saya begini. Setelah anaknya selesai, tidak ada kabar itu. Lupa.
Itu dengan manusia yang masih kita ketemu. Bagaimana dengan Tuhan yang tidak pernah kita ketemu? Kita selalu bersungut-sungut tiap malam doa, berlutut, berdoa dan sebagainya. Ya. Pada saat kita belum dapat, begitu kita dapat lupa. Kadang-kadang ada orang banyak uang, ya, bahkan dia jadi begal, dia jadi orang kayak preman. Banyak kita lihat seperti kayak begitu. Tadinya baik, setengah mati, wow, luar biasa. Begitu dapat jabatan, semua orang dipecat. Ini yang tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Harus kita takut akan Tuhan. Tidak ada jabatan itu cuma sementara. Ya. Jabatan sementara. Ada juga keluarga tidak mau foto-foto. Saya tidak boleh foto-foto, saya petugas dan begini-begini. 1 minggu kemudian dia telepon saya. Pak, anak saya ada masalah Pak di Makassar, tolong dibantu. Kamu jangan telepon-telepon saya caleg ini. Ya seperti kayak begitu. Jadi seolah-olah itu punya jabatan itu paling hebat. Jadi jangan kita itu, ya Bapak Ibu sekalian. Semua sama kita. Jabatan itu hanya sementara. Hari ini kau dapatkan, besok bisa dicopot. Jangan kita terus sudah hebat, merasa paling hebat, ya. Semua orang dianggap rendah. Semua orang dianggap rendah. Suka-suka bikin ini, pecat orang, begini, maki orang. Tidak boleh seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita masih mau bahwa kita ini anak Tuhan, mengucapkan saja kita tidak boleh yang kasar. Saya terus terang 35 tahun. Saya di Polres, di mana-mana tempat. Saya tempat-tempat yang Muslim di Semarang, di tempat saya pesantren. Saya diterima semua orang. Boleh Bapak Google saya punya tempat. Saya tidak pernah masalah. Saya tidak pernah diperiksa. Dan saya tidak pernah cacat. Kenapa? Karena Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Betul Bapak Ibu? Tepuk tangan untuk Tuhan. Percaya kalau ibu bapak mengandalkan Tuhan, hidup Bapak Ibu pasti lebih baik. Tingkatkan komunikasi. Komunikasi sesama kita manusia. Jangan pernah putus komunikasi. Saya terus terang sampai bintang 2. Saya komunikasi dengan siapa? Dengan bawahan saya komunikasi. Dengan atasan dan dengan Tuhan. Ya. Kalau saudara-saudara kita itu doa wajib itu 5 kali sehari. Kita mungkin 10 kali. Kita mau berangkat naik mobil, kita berdoa. Habis selesai tiba di terima kasih Tuhan. Kita mau tidur, mau makan, berdoa. Jangan cuma doa, kita mau minta-minta. Minta saja Tuhan, kok lama sekali jabatan tidak turun. Ini siapa Tuhan yang halangi saya? Tuhan itu Maha tahu. Jangan juga kita doanya terlalu singkat. Tuhan engkau mau tahu, amin. Karena kita sudah mau makan. Ya. Memang Tuhan tahu, tapi Tuhan katakan ucapkanlah apa yang kau mau minta anakku. Perkatakan itu. Ya. Tidak bisa. Seorang anak juga, dia lewat sini, dia suka dengan handphone ini. Dia lewat,
jalan mondar-mandir. Apakah kita tahu sebagai orang tua bahwa anak kita suka dengan handphone ini? Dia mau. Tapi kalau anak kita minta, sekali mungkin kita belum kasih, 2 kali kita dapat yang baru untuk dia. Sama dengan Tuhan, kita minta. Dan Tuhan itu Maha Pendengar. Dia pasti berikan yang terbaik untuk anak. Percaya. Ya. Saya boleh bersaksi, 35 tahun saya berdinas. Saya tidak pernah cacat. Tidak pernah saya diperiksa, dihukum dan sebagainya. Tidak pernah saya dimaki sama anak buah saya. Bahkan saya pindah, anak buah saya menangis. Bukan potong kambing. Rata-rata kadang-kadang begitu. Begitu komandannya pindah, potong kambing dia. Kenapa? Syukur, alhamdulillah. Komandan kita udah pindah. Jangan mau seperti begitu Bapak. Percayalah, kalau kita semua, saya kira semua kita di sini anak Tuhan. ...35 tahun, 2 tahun saya pensiun. Saya tidak pernah merasa pensiun. Saya berkarya terus. Saya membantu saudara-saudara. Mungkin Bapak Ibu dengarkan di Morowali pembunuhan saudara kita. Saya turun tangan. Saya bukan banggakan diri, tidak. Kalau saya tidak turun tangan, tidak menyelesaikan masalah itu, mungkin hari ini tidak ada lagi yang ke Morowali untuk bekerja, untuk buat kos-kosan, tapi mereka pasti eksodus. Kenapa? Karena kita, toleransi kita ini cukup tinggi. Orang Toraja dibunuh, pelakunya belum tertangkap. Ibu-ibu, anak-anak, orang tua, semua datang. Ratusan mungkin ribuan yang datang. Datang ke Polres supaya segera pelaku ditangkap. Tidak puas, datang ke rumah tempat almarhumah dibunuh. Mereka protes, mengeluarkan kursi, sudah dibakar sebagian. Saya ditelepon oleh orang asli toko Morowali. Saya bolak-balik, saya juga punya usaha di sana. Pak, tolong warganya supaya jangan balik kanan Pak, jangan sampai bakar rumah Pak. Itu rumah milik orang Morowali. Saya bilang bukan. Mereka itu punya toleransi yang kuat. Kami ini orang Toraja itu datang ke sana itu saling berbohong, itu memberikan satu kapan duka cita. Tapi jangan Pak rumahnya dibakar Pak. Kalau rumahnya dibakar Pak, kami orang Morowali tidak terima. Ini Tuhan, saya tidak. Saya telepon di sana, ketuanya telepon saya, ketua KKT. Ada dia, wow, gesit sekali itu orang-orang dari sana. Saya bilang mundur komi. Andio malako. Pasule mundur nasang komi. Dia bilang nggak mau Pak. Maunya mereka itu supaya pelakunya ditangkap. Saya teleponlah sama Kapolres. Saya bilang Pak Kapolres, itu pelakunya kenapa belum ditangkap? Dia bilang sudah Pak, sudah dalam pantauan kami, tapi memang belum ditangkap. Saya bilang kamu tangkap sekarang. Persoalan salah tangkap atau apa paling pra peradilan. Tapi kalau kamu tidak tangkap, persoalan baru akan muncul. Selesai kira-kira 15-20 menit dia telepon saya balik. Dia bilang Pak, pelakunya kami sudah tangkap. Saya rekam itu. Saya share kepada semua yang ada di Morowali. Nah kok isipok ada mata Pak Jenderal soal Kapolres. Nah didok kok motif pelaku tak sule mo. Dengan spontan itu semua warga kita orang Toraja balik kanan semua. Bayangkan kalau hitungan menit Kapolres tangkap, nah sudah dibakar itu rumah. Tidak ada lagi yang kita itu. Mungkin kita jadi masalah lagi, orang kita itu, keluarga kita datang semua balik ke Toraja. Puji Tuhan. Ini kenapa Bapak Ibu sekalian? Inilah kita, orang-orang kita, ya,
yang bisa menjembatani kita, bukan hanya di Toraja. Itulah yang saya katakan bahwa terkadang power saya kurang kuat. Ada yang juga persoalan-persoalan di kepolisian saya tidak bisa bantu. Mungkin aku pensiun mau. Ya. Tapi puji Tuhan, mereka masih mau mendengarkan. Dan saya tidak pernah tinggal diam. 2 tahun, akhirnya saya sudah sampaikan ke istri anak-anak saya bahwa saya akan melanjutkan ke dunia politik. Saya akan maju, bertarung, berjuang untuk keluarga kita semua di DPR RI di Senayan. Bukan untuk saya. Saya katakan, selama ini saya tiap tahun kalau liburan saya ke Singapura, saya ke Bali dan sebagainya. Tapi begini saya tidak pernah. Sudah setahun kita tidak kemana-mana. Supaya bagaimana bisa benar-benar kita all out. Supaya semua ini bisa kita yakinkan. Supaya saya duduk di DPR RI. Untuk siapa? Untuk kita semua. Banyak hal yang kita kerjakan. Jangan tabu dengan politik. Jangan tabu dengan politik. Karena di politik kalau tidak ada siapa-siapa, indan tiroki, indan lambantu ki. Kota kita ini Toraja Utara dan bantu ki. Ya. Siapa yang tidak kenal Toraja tahun 90-an? Orang hanya kenal 2 kota pariwisata, Toraja, Bali, Toraja. Tahun 90-an. Sekarang masuk 10 destinasi saja tidak masuk. Ini kenapa? Karena tidak ada orang-orang kita yang di pusat untuk memperjuangkan Toraja ini. Saya mohon doa dan dukungannya Bapak Ibu sekalian. Apabila saya duduk, inilah yang utama yang harus kita perjuangkan. Banyak kita lihat masalah pendidikan sudah merosot. Kenapa? Karena narkoba. Ada tadi wartawan saya sebelum masuk sini, saya ketemu dengan beberapa wartawan di depan. Menyampaikan kepada saya kalau Bapak duduk di Komisi 3 di bidang hukum dan keamanan, pendidikan, pertanian, kemudian masalah pariwisata, bukan diurusnya Komisi 3. Tapi saya katakan semua itu ada persinggungan hukum dengan masalah hukum. Mau pertanian ada persoalan hukum, pendidikan masalah hukum. Di mana pupuk-pupuk itu diselewengkan semua ini. Harus kita luruskan. Pendidikan juga begitu. Anak-anak kita siapa yang tidak kenal dulu bebas tes PMDK masuk di Unhas, masuk ITB. Zaman saya coba lihat masuk di Akpol Akabri itu bisa sampai 9, 10. Sekarang 1, 2 saja susah. Saya ini yang membantu saudara-saudara kita. Ini ada anaknya Pak Lembang, Bu Lembang di sini, Bu Lembang Rita, yang ada di Lembang mana di sini. Terus terang, karena persoalan komunikasi, beliau datang ke tempat saya bersama anaknya. Anaknya pintar. Jadi jangan kita terus sedikit-sedikit main uang. Pira raka dibayar, pira raka dibayar. Saya tanya anaknya, saya interview anaknya bagus, punya kemampuan. Cuma persoalan sekarang kurangnya informasi-informasi yang didapat. Tidak adanya komunikasi yang kurang, kita selama ini terputus. Bu Lembang, Bu Rita ini datang ke saya sama suami dan anak. Dia komunikasi. Dan tidak putus komunikasi itu. Anaknya masuk Akpol, 2 kalinya masuk ke semua. Anaknya ranking sekarang. Ranking 10 masuk 10 besar. Punya prestasi, punya kamu. Kita anak-anak ini kita punya kurangnya, saya katakan tadi, komunikasi. Setelah itu hilang. Ibu Lembang ini tidak pernah, tidak putus
kontak terus, dia tahu saya datang, dia temui. Saya cuma bilang, Bu Lembang nanti malam saya mau makan piong. Ya siapkan di piong. Toh, kita ini sekali-sekali makan piong. Sekali-sekali tidak apa-apa. Makan piong itu sehat, sekali-sekali, sekali sehari. Ya, jadi saya katakan kita kurang komunikasi. Komunikasi sesama kita, antara umat dan komunikasi dengan Tuhan. Saya tidak pernah tahu, pasti Bapak Ibu pasti tetap ya lanjutkan yang sudah, yang belum tetap harus kita lakukan komunikasi. Dan kemudian komunikasi antara sesama manusia, sesama umat kita. Mudah-mudahan kita semua ada sakeiki ya, tanggal 14 Februari. Kalau kita mau ada perwakilan kita, jangan lupa Irjen Pol Purnawirawan Frederick Kalalema. Saya yakin dan percaya, budala tapoga odoki, banyak yang akan saya kerjakan dan saya tahu dari mana pintu masuk. Saya 10 tahun di sana, saya jelas. Ada orang, Pak, jangan 5 kali 1. Apa ya tuh 5 kali 1? 5 tahun sekali. Dempa caleg, dempa namanya saya. Sekarang saya katakan ini, saya komunikasi terus. Saya katakan saya tidak ada di sini, saya tidak di situ, tapi saya ada di mana-mana. Tidak harus saya harus datang. Saya harus datang tapi tidak saya masalah, bagaimana? Saya tidak datang tapi masalah selesai. Saya tidak datang ke Morowali tapi selesai masalah. Saya tidak selesai datang masalah sekeluarga kita yang tenggelam di Laut Jepara. Saya tidak datang ke sana tapi selesai masalah. Ini lebih ironis lagi Bapak Ibu. Keluarga kita dari Labo, ya, mudah-mudahan mereka tidak lupa dengan saya di sana. Ya. Dia telepon saya, Pak Matius, kepala Lembang, Pak, den wargan kita tenggelam. Ya. Terus ibunya saya bicara, ibunya tidak bisa menangis, cuma satu ini, Om Jenderal, tolong Pak dikate anakku, mipasule, mau ibang mau tepatin. Saya terus terang merinding, tidak bisa tidur sampai pagi. Mana kalau kita yang mengalami seperti itu? Anaknya baru sebulan, baru sekali kirim gaji. Yang kedua dia kirim informasi berita kalau sudah meninggal. Besok pagi saya cek, mayatnya sudah, kepalanya sudah tidak ada. Sudah melepuh badannya, tidak bisa lagi masuk formalin. Secara medis tidak bisa dipulangkan. Saya telepon Kapolres, saya telepon teman-teman di sana. Bagaimana caranya kamu pulangkan ini mayat? Ya, kamu yang berpikir. Akhirnya mereka masukkan ke plastik, siram formalin, dia ikat, dia siram lagi, entahlah disiram minyak apa dan itu. Baru dia bungkus petinya. Saya kasih tahu teman-teman anggota yang ada di bandara di Semarang, jangan terlalu cepat masuk. Kalau bisa setengah jam udah mau terbang baru masuk ke kargo, udah masuk ke dalam. Dihitung, terlalu cepat mereka jalan dari Jepara. Tunggu dulu di luar. Begitu dia ini udah mendekati, ya baru mayatnya dengan petinya masuk. Kenapa? Kalau dia terlalu cepat masuk, akan muncul baunya. Muncul baunya, pasti tidak bisa diterbangkan. Nah begitu dia terbang, begitu naik dia terbang, puji Tuhan, sudah terbang. Walaupun di atas bau, pasti dibilang indah botok teh. Ya, pasti tidak tahu dah. Sampai mendarat, puji Tuhan mendarat di Makassar, sampai. Inilah yang kita butuhkan. Bagaimana? Saya tidak bisa bekerja dengan sekuat saya. Kadang-kadang saya tidak mampu, kadang-kadang juga hanya orang melihat sepele. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau saya duduk di atas,
power saya semakin kuat untuk bisa membantu kita semua. Tapi saya berharap dukungan Bapak Ibu sekalian. Jangan ibu-ibu bapak bilang kudukung kami, kudoakan kami. Sudah didoa, begitu tanggal 14 TMI mana ke TPS? Ya tidak bisa, harus malah tidak bisa diwakilkan. Ya, jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama, kita indah ya nasangki. Ya, tanggal 14 ingat-ingat itu, ya, partaiku Partai Demokrat nomor 14. Ya, mungkin kalau ada ibu bapak dapat paper bag, ada kartu nama saya di situ. Ingati ya, kadang ini solu talaku nasang yo kampung ya. Puji Tuhan, saya tidak pernah diam. Semua lu raya ini rata ki, ya nasang. Sampai di Pindrang, Enrekan semua itu, semua. Ya, itu. Saya mau supaya saya yang terbanyak. Karena kita anak raja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Terima kasih.